Kesehatan gigi dan mulut sangatlah penting sejak masa kanak-kanak hingga sepanjang hidup. Dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh lainnya. Gigi bukan hanya saja sebagai pemanis senyuman, namun dapat mempengaruhi sistem pencernaan yang baik bagi si kecil. Gigi yang sehat akan memberikan si kecil asupan gizi yang optimal. Kondisi tersebut akan menyebabkan si kecil mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga tumbuh dan kembangnya dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya dokter gigi, orang tua juga mempunyai peran penting dengan menularkan kebiasaan baik untuk pertumbuhan gigi si kecil. Rutin menyikat gigi menjadi cara yang tepat untuk menjaga kesehatan gigi. Namun, hal itu saja tidaklah cukup. Cara merawat gigi si kecil juga perlu dilakukan pemeriksaan gigi secara berkala ke dokter gigi. Memang, tidak semua anak menyukai kunjungan dokter, termasuk kunjungan ke dokter gigi. Hal ini disebabkan karena si kecil sudah membayangkan alat-alat yang sangat menyeramkan. Sehingga tak heran, si kecil pun akan merengek ketakutan dan ingin segera pulang saat berkunjung ke dokter gigi. Orang dewasa diwajibkan periksa gigi setiap 6 bulan sekali. Hal yang sama juga dianjurkan untuk anak-anak. Pemikiran keliru orang tua adalah anak pergi ke dokter gigi ketika sudah mengalami permasalahan seperti sakit gigi ataupun gigi berlubang. Padahal, membiasakan si kecil memeriksakan gigi ke dokter gigi dapat mencegah rasa takut mereka saat bertemu dokter gigi. Untuk itu, sebaiknya para moms meluangkan waktu untuk memeriksakan gigi anak secara rutin ke dokter gigi. Pentingnya memeriksakan gigi anak secara rutin ke dokter gigi dilakukan untuk mencegah masalah yang terjadi pada gigi anak. Terlebih lagi, kondisi gigi anak yang masih sangat rapuh dan membutuhkan perhatian yang lebih. Jika ditanya kapan waktu yang tepat untuk memeriksakan gigi anak adalah sejak ia tumbuh gigi pertama atau selambat-lambatnya saat ia berusia 1 tahun. Umumnya, bayi tumbuh gigi pertama kali saat ia berusia 6 bulan, bisa kurang atau lebih. Ketika bayi tumbuh gigi pertama kali, sebaiknya para moms meluangkan waktu untuk memeriksakan gigi si kecil ke dokter gigi. Bawa anak ke dokter gigi paling tepat adalah setiap 6 bulan sekali, dan disarankan untuk segera menemui dokter gigi spesialis anak. Alasannya, dokter gigi spesialis anak tak hanya mengecek kondisi gigi anak saja, namun juga akan melihat tumbuh dan kembang anak secara menyeluruh. Selain itu, dokter gigi spesialis anak juga memberikan beberapa informasi, seperti penggunaan susu botol, cara pembersihannya, kebiasaan buruk yang dialami anak, seperti penggunaan empeng dan mengisap jari, dan informasi tambahan lainnya. Memeriksakan gigi anak secara rutin ke dokter gigi juga menjadi proteksi dini terhadap gangguan yang terjadi pada gigi anak, seperti adanya gigi berlubang ataupun peradangan pada gusi. Pada kunjungan pertama anak, dokter gigi akan memeriksa pertumbuhan dan perkembangan gigi anak, termasuk pertumbuhan rahang dan langit-langit di dalam rongga mulut. Selain itu, dokter gigi juga akan memberitahu orang tua tentang bagaimana cara merawat gigi anak. Setelah kunjungan pertama dilakukan, sebaiknya para moms menjadwalkan kunjungan lagi setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, saat anak berusia antara 4 hingga 6 tahun, dokter gigi akan mengecek seluruh gigi apakah ada gigi yang berlubang. Karena pada usia ini, umumnya anak sedang gemar-gemarnya mengkonsumsi makanan manis seperti permen, coklat, kue, dan lain sebagainya. Nah, jika gigi si kecil tidak rajin dibersihkan, maka si kecil akan rentan mengalami gigi berlubang. Selanjutnya, pada saat anak berusia 6 hingga 12 tahun, juga merupakan masa di mana anak harus dibawa ke dokter gigi anak. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut banyak gigi anak yang akan tanggal dan akan digantikan dengan gigi permanen. Rutin berkunjung ke dokter gigi dan merawat gigi pada saat ini akan membantu agar gigi tumbuh dengan teratur dan mencegah masalah gigi pada anak. Membawa anak ke dokter gigi pertama kali memang menjadi tantangan tersendiri.
Kebanyakan anak akan merasa sangat takut saat berkunjung ke dokter gigi. Oleh sebab itu, tugas para moms adalah membiasakan anak dengan rutinitas pemeriksaan gigi secara teratur. Pertama, pilihlah dokter gigi yang nyaman untuk para moms ajak konsultasi bicara dan mengedukasi dengan baik mengenai masalah kesehatan gigi serta mulut. Bahkan, lebih baik jika seorang dokter gigi mempunyai tempat praktik yang bersahabat dan ramah dengan anak. Yang kedua adalah peran orang tua. Orang tua bisa lebih santai atau tenang ketika anak sedang dalam menjalankan perawatan giginya, karena si kecil akan melihat bahasa dari orang tua, bahwasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ataupun ditakutkan. Jika orang tua cemas, takutnya anak akan merasa insecure. Kenapa ya orang tua saya cemas? Berarti ada sesuatu yang mengerikan. Nah, para moms, jangan panik ya jika anak tiba-tiba takut saat berada di dalam ruang praktek gigi. Jangan dimarahi ya. Lebih baik tenangkan si kecil. Ketika si kecil sudah tenang, baru aja kembali anak ke dalam ruang praktek. Cara ini tidak hanya akan menyelamatkan anak dari trauma, tetapi juga lebih efektif untuk menyadarkan anak kalau ke dokter gigi tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Ketiga, selalu memberikan kata-kata positif. Jangan mengeluarkan kata-kata yang dapat menakut-nakuti anak. Misal, ayo ke dokter gigi biar giginya nggak sakit. Akan lebih baik diganti dengan, yuk ke dokter gigi yuk, biar giginya sehat. Yang keempat, hal yang tak kalah pentingnya adalah memberitahu anak tentang gambaran dari dokter gigi itu sendiri. Tujuannya agar si kecil tidak merasa kaget saat pertama kali bertemu. Jelaskan pada anak pentingnya menjaga kesehatan gigi dengan memeriksakan gigi secara berkala. Berikan juga pemahaman pada si kecil bahwa dokter gigi akan membantu untuk merawat gigi mereka. Nah, ajari si kecil bahwa mengunjungi dokter gigi adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Dan bahwa dokter gigi akan merawat gigi si kecil sehingga gigi mereka cukup kuat untuk dipakai makan. Nah, para moms mungkin juga harus menjelaskan bahwa dokter gigi membantu menjaga gigi si kecil agar tidak berlubang dan memastikan bahwa si kecil akan memiliki senyum yang indah untuk jangka waktu yang panjang. Kelima, berikan pujian. Beri pujian kepada anak. Ketika si anak pergi ke dokter gigi saja, ia sudah mau. Katakan kepadanya bahwa dia itu hebat. Lalu, ketika dia sudah selesai melakukan perawatan atau sudah selesai diperiksa, kembali puji dia. Katakan, wow, kamu hebat sekali. Sehingga untuk kedepannya, dia akan lebih semangat karena mendapatkan reward dari orang tuanya. Baiknya, hindari menjanjikan sesuatu pada anak jika ia berlaku baik dan tak menangis saat berkunjung ke dokter gigi. Karena, dengan melakukan hal itu, hanya akan meningkatkan ketakutan di dalam diri mereka. Saat para moms mengatakan, kalau kamu gak rewel atau menangis, kamu akan mendapatkan permen lollipop. Nah, hal tersebut mungkin akan membuat si kecil berpikir, apa ya yang akan sangat buruk terjadi sehingga mungkin aku ingin menangis nanti? Menjanjikan makanan manis juga mengirimkan pesan yang salah. Karena setelah berkunjung ke dokter gigi, seharusnya para moms menekankan agar si kecil memiliki gigi yang bersih dan sehat, dengan menghindari makanan manis dan permen yang justru dapat menyebabkan gigi berlubang. Sebaliknya, setelah kunjungan selesai, pujilah si kecil atas perilaku dan keberaniannya yang sangat baik. Oh iya, sesekali berikan dia kejutan dengan memberikan stiker ataupun mainan kecil sebagai bentuk dorongan. Sebelum gigi tumbuh, bersihkan gusi dengan kain bersih yang lembab. Kedua, mulailah menyikat gigi anak saat gigi pertama anak muncul dengan sikat gigi kecil berbulu halus dan sedikit pasta gigi. Kegiatan menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Ketiga,
Hindari mengisi botol susu dengan cairan manis dan minuman soda. Botol susu hanya digunakan untuk susu, baik ASI perah ataupun susu formula dan air putih. Minuman soda tidak dianjurkan untuk anak karena tidak mengandung nutrisi dan memiliki kandungan gula yang tinggi. Jangan biarkan anak tertidur dengan botol susu yang berisi cairan selain air putih. Hindari memberikan empeng yang dicelupkan dalam cairan apapun yang mengandung gula. Dan jangan lupa, latih anak para moms untuk memulai menggunakan cangkir saat ia berusia 1 tahun. 4. Bantu anak Anda menyikat giginya sendiri sampai si kecil berusia 7 atau 8 tahun. Minta si kecil memperhatikan cara moms menyikat dan minta ke ia untuk mengikuti pola menyikat gigi yang benar. Dan yang terakhir, kurangi asupan gula pada makanan anak, terutama snack di antara waktu makan utama. Pertama, mempelajari teknik membersihkan gigi dengan baik. Meskipun orang tua dapat mengajari anak-anak cara menyikat dan membersihkan gigi dengan benar di rumah, mengunjungi ke dokter gigi memungkinkan instruksi tambahan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan. Anak-anak dan orang tua pun akan diberikan kiat-kiat khusus untuk memilih dan menggunakan alat perawatan mulut yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dokter gigi juga dapat menunjukkan area gigi yang mungkin dilewatkan saat menyikat gigi di rumah. Kedua, memahami perkembangan gigi dengan normal. Salah satu manfaat dari membiasakan anak-anak memeriksakan gigi secara rutin ke dokter, yaitu kita dapat memahami perkembangan gigi dengan normal. Dokter gigi akan memeriksa dan memastikan bahwa gigi yang tumbuh akan secara normal. Jika ada masalah perkembangan yang harus diatasi, dokter gigi akan mengkoreksinya sejak dini. Ketiga, mewaspadai kebiasaan buruk yang dapat terjadi pada gigi. Dokter gigi pasti akan memberikan edukasi tambahan terkait kesehatan gigi pada anak-anak. Tak hanya menyarankan teknik menyikat gigi dengan baik, dokter gigi juga akan memberitahu kebiasaan-kebiasaan yang dapat memperburuk kesehatan gigi. Misalnya, kebiasaan anak mengisap jempol dan menggertakkan gigi. Dan yang terakhir, mencegah trauma terhadap dokter gigi pada anak-anak. Dokter atau klinik gigi seringkali menjadi suatu hal yang menakutkan bagi anak-anak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya rasa trauma dalam diri si kecil. Para moms mungkin hanya mengajak si kecil pergi ke dokter gigi saat ada masalah, seperti saat gigi berlubang, sehingga gigi perlu ditambal ataupun dicabut. Anak pun akan merasa takut, serta hanya mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan saja saat pergi ke dokter gigi. Rasa takut dan rasa trauma terhadap dokter gigi bisa terbawa hingga dewasa loh, moms. Untuk itu, para moms harus membiasakan si kecil untuk mengunjungi dokter gigi sejak dini. Para moms jangan lupa membiasakan si kecil untuk kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.